Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Jemaat Tuhan di GKJ Wisma Panunggal Merican. Kita patut bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa. Untuk kali pertama kita mengadakan acara live streaming dalam persekutuan doa malam hari ini. Syukur kepada Bapa di sorga yang sudah mempertemukan kita saat pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, saya berharap Bapak Ibu, ada adik-adik juga di rumah? Syukur kalau kita sudah siap untuk bersama-sama berpersekutuan doa malam hari ini. Saya berharap semuanya sehat dan kita bersemangat untuk memulai acara kita malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita yang baik. Dan terlebih lagi kita patut bersyukur karena berkat-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita sejenak untuk kita segera memulai persekutuan doa kita. Karena Allah hadir menyapa kita saat ini. Mari kita bersama memuji Tuhan karena kebaikannya, karena berkat-Nya yang begitu melimpah. Pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih menyukakan adalah Dia selalu hadir menolong kita. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan ini dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Teguh Prasetyo Adi. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Kamtini yang telah mengajak kita bersama-sama untuk berpersekutuan doa teristimewa Rebon yang menjadi kebiasaan di GKJ Wisma Pandunggal Merican. Dan saat ini dalam uji coba live streaming, juga uji coba untuk mengawali kegiatan setiap hari Rabu seperti sebelum pandemi. Semoga ini akan terus berlanjut dan semakin hari semakin baik. Kita awali pertemuan kita di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk berpersekutuan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas berkat anugerah sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengadakan live streaming. Kami bersyukur untuk fasilitas yang Engkau berikan, kamera, komputer, kabel-kabel, dan lain sebagainya. Biarlah kasih-Mu yang akan terus Engkau tambah-tambahkan. Terlebih Engkau telah memberikan kepada kami semua, anak-anak muda-Mu, semangat untuk berkarya, semangat untuk melayani melalui pelayanan multimedia saat ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur ketika Engkau perkenankan kami dalam kerinduan untuk mengadakan perjumpaan. Inilah kami yang hendak merenungkan firman-Mu, maka kami serahkan dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap kita menyatakan dengan penuh syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Maka kita pun mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Janganlah pengurapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut.
Saudara-saudara, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada malam hari ini adalah dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Hari Rabu. Biasanya kita setiap hari Rabu ada persekutuan doa, pemahaman Alkitab. Masih ingatkah kapan terakhir kali kita mengadakan persekutuan doa di blok masing-masing? Ada yang ingat? Barangkali sudah 9 atau 10 bulan yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah kita sudah sekian lama tidak berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, baik dalam blok kita masing-masing maupun di dalam gereja kita. Dan bersyukur malam hari ini bersama-sama dengan tim multimedia yang tidak lelah-lelahnya melayani peristiwa di dalam masa pandemi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ucup. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Yonatan, kepada Mas Toto, kepada Mas Diksto, kepada Mas Adit, kepada Mas Bilar, kepada Mas Jojo. Terima kasih. Demikian juga tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih baik kepada tenaga kantor maupun juga kepada bagian konsumsi yang terus-menerus memberi perhatian kepada pelaku-pelaku liturgi. Bu Kamtini dan Saudari Kiki yang senantiasa mendampingi. Inilah sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bertemu di dalam kegiatan rebon kita.
puji syukur atas kesempatan yang diberikan Allah sehingga kita semua boleh melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah hal yang layak diapresiasi. Artinya dihargai oleh kita semua, terlebih kepada kaum muda kita. Malam hari ini kita hendak belajar tentang dua kata. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu apresiasi, memberikan penghargaan. Dan yang kedua, depresi. Jadi lawan kata, ada apresiasi, penghargaan, menghargai orang, tapi depresi membuat kita sulit menghargai baik orang lain maupun diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap kita memiliki kenangan, kenangan yang manis maupun kenangan yang pahit. Kenangan manis, setiap kita barangkali pernah diberi permen, itu akan diingat-ingat terus di dalam hati kita. Oh, menyenangkan, tapi sebenarnya bukan hanya pengalaman manis karena diberi permen manis, tetapi sukacita karena dihargai, sukacita karena diberikan kado istimewa, itu kita simpan di dalam benak kita. Tetapi juga kita punya kenangan, mungkin kenangan yang pahit. Kenangan manis diberi permen manis, kenangan yang pahit, oh mungkin diberi broto wali. Itu juga akan tersimpan dan tergores di dalam benak kita. Lalu hal yang pahit, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis, itu juga ada di dalam kenangan, memori kita. Saudara-saudara, jadi baik memori yang manis maupun memori yang pahit, itulah yang membentuk karakter kita. Itulah yang membentuk kepribadian kita. Artinya, ketika kita mengalami sukacita, itu akan membuat kita merasakan senang. Ketika kita sedih, pahit, membuat kita sedih. Dan hidup kita satu paket, senang dan juga sedih, pahit dan juga manis. Mana kira-kira yang lebih banyak membentuk karakter kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau lebih banyak pengalaman yang manis, apakah kita akan menjadi orang yang manis? Kalau banyak pengalaman yang pahit, apakah kita akan menjadi orang yang pahit hatinya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, barangkali setiap kita bisa menyebutkan, oh saya memiliki pengalaman-pengalaman pahit dan manis. Kita bisa berbagi. Si Suto yang dibesarkan dengan limpahan perhatian, curahan kasih, memiliki karakter yang berbeda dengan si Noyo yang dibesarkan dengan bentakan dan kekerasan. Suto dan Noyo itu memiliki masa lalu. Suto dan Noyo dibentuk kepribadiannya oleh kenangan-kenangan mereka. Tetapi haruskah bahwa ketika kita memiliki banyak kenangan manis, kita menjadi orang yang manis? Semoga. Ketika kita memiliki banyak kenangan pahit, apakah kita akan menjadi orang yang pahit hati? Semoga tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua mengenal kisah Yusuf. Apalagi di sini banyak alumni sekolah minggu dan juga ada rektor sekolah minggu, mantan juga. Saya yakin Anda semua mengenali kisah Yusuf. Apa yang
penting diperhatikan dari kisah Yusuf ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ia dilimpahi perhatian, dicurai kasih sayang oleh Yakub, ayahnya. Saya tidak tahu apakah memang kasih orang tua kemudian berbeda satu orang dengan orang yang lain. Tetapi di dalam kisah Yusuf ini dinyatakan di sana, kasih dan perhatian Yakub membuat saudara-saudara Yusuf iri hati. Hadiah pakaian yang indah yang dikenakannya dilucuti oleh saudara-saudaranya. Ia hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, lalu dimasukkan ke dalam sumur kering. Kemudian diangkat, dijual ke Mesir. Di Mesir mengalami mirip-mirip drama. Digoda istri Potifar yang cantik. Di penjara, dan singkat cerita, setelah melalui pengalaman-pengalaman pahit itu, Yusuf menjadi pembesar. Tetapi tidak begitu saja. Ketika Yusuf menjadi pembesar, menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, di sini kita bisa belajar bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yusuf diberi kemanisan oleh orang tuanya, diberi kepahitan oleh saudara-saudaranya. Dalam cerita kita sekarang, Yusuf mengolah pengalaman yang pahit maupun mengolah pengalaman yang manis menjadi bagian perjalanan hidupnya. Dan saya pikir, apa yang Yusuf renungkan, refleksikan bersama-sama dengan Allahnya, sama seperti kita, Anda dan saya, yang memiliki pengalaman baik yang manis maupun pengalaman yang pahit. Tetapi apa kisah selanjutnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kejadian 45 ayat 4-8 yang baru saja kita dengarkan, baru saja kita baca, mengungkapkan tentang bagaimana Yusuf digambarkan tidak memiliki dendam. Yusuf tidak memiliki kepahitan. Meskipun dulu saudara-saudaranya benci, meskipun dulu saudara-saudaranya punya rencana untuk membunuh dia, meskipun saudara-saudaranya dulu menjualnya, Yusuf meskipun mengalami kepahitan, ternyata hatinya tidak ditawan oleh kepahitan dalam perjalanan hidupnya. Ayat 5 dan yang ke-8 di sana diungkapkan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yusuf di sini digambarkan tidak memiliki hidup yang dipenuhi dengan kepahitan di masa lalu. Yusuf memilih tetap setia berjalan bersama Allah meskipun mengalami banyak kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, melalui bacaan perenungan kita malam hari ini, kita pun menyadari bahwa setiap kita memiliki pilihan untuk berefleksi dan memaknai, untuk mengartikan pengalaman yang tertulis dalam memori kita masing-masing. Tersedia pilihan. Apakah kita akan apresiatif ataukah kita akan depresif?
Apakah kita akan apresiatif terhadap pengalaman yang pahit dan pengalaman yang manis? Ataukah kita akan depresif, yang pengalaman manis kita lalaikan, kita abaikan, dan yang lebih nyantel di dalam benak kita, yang lebih kita ingat-ingat adalah pengalaman-pengalaman yang pahit. Saudara-saudara, kita diberikan pilihan untuk menghargai, mengapresiasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena itu adalah pemberian Allah. Ataukah kita tidak depresif, tertekan karena kita merasakan dihukum oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama ketika kita memasuki masa pandemi yang cukup panjang ini, kita mengalami juga apa yang disebut sebagai bagian dari depresif. Bagi saudara-saudara yang pernah dikarantina, baik karantina mandiri maupun karantina tidak mandiri, sendirian berhari-hari, tidak akan asing dengan pengalaman depresif. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup yang tidak semakin mudah tidak mengajak kepada kita untuk terus-menerus depresif. Tetapi panggilan hidup kita memang untuk apresiatif, untuk bersyukur, untuk meyakini, ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan, tetapi kami percaya atas penyertaan-Mu, Engkau akan memampukan kami seperti Yusuf yang mengolah batin, mengolah spiritualitas, membentuk karakter. Saudara-saudara, hidup yang manis maupun hidup yang pahit adalah kawah condro di muko untuk menggembleng kita. Seperti Gatut Kaca yang digembleng, dimasukkan ke dalam kawah condro di muko untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah, yang tidak dikuasai oleh kepahitan. Oleh karena itu, terpujilah, bersyukurlah kepada Allah, menghargai dan mengapresiasi atas karya Allah, pimpinan Allah dalam setiap kehidupan kita. Terlebih karena kita memiliki memori yang telah mencatat bahwa Allah peduli dan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menyambut renungan kita dengan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Kamdini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan awali terlebih dahulu dengan pujian. Tuhan, sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa.
Mari kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan dalam syafaat kita. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menumbuhkan dan menguatkan iman kami, agar dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang apresiatif. Dan setiap keluhan, setiap pergumulan yang berat, kiranya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, penolong kami. Sehingga setiap hal-hal pergumulan yang membawa kami dalam kepedihan, dalam sakit, dalam berbagai kecemasan oleh karena situasi yang terjadi saat ini, kiranya Tuhan menghiburkan kami, sehingga kami dijauhkan dari kondisi-kondisi yang membawa kami pada depresi. Ya Allah, tubuh, jiwa, dan roh kami yang rentan ini, yang lemah ini, ke dalam naungan-Mu, ke dalam pemeliharaan Bapa kami berserah. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga milik-Mu, untuk jemaat-Mu di GKJ WPM. Kiranya setiap rumah tangga Tuhan lawat, setiap keluarga Tuhan berkati, setiap para orang tua dalam segala tanggung jawab Tuhan menolong dalam seluruh pekerjaan. Tuhan memberikan hikmat di dalam mendidik anak-anak anugerah-Mu. Kiranya setiap rumah tangga Tuhan tinggal tetap di dalamnya. Ada sukacita, ada kedamaian, ada berkat Tuhan tercurah, sehingga setiap keluarga, setiap rumah tangga boleh menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam sekolah mereka yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh, masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan tetap memberikan kegembiraan, dan terus mau belajar. Tuhan yang akan membentuk anak-anak kami, menumbuhkan imannya, sehingga mereka pun akan menjadi generasi penerus gereja-Mu melalui keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk para adiyuswa. Ya Allah, kami memohon kemurahan-Mu. Kiranya Engkau mendampingi setiap Bapak, Ibu, para adiyuswa. Tuhan memberikan sehat. Tuhan juga terus memberikan semangat. Terlebih, kiranya Engkau berkenan hadir, menemani, menjagai dalam keseharian. Ketika anak cucu dalam kesibukan masing-masing, biarlah para adiyuswa ini pun boleh tetap memiliki kehidupan semakin dekat dengan Tuhan, dengan semangat menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan. Bapa, kami tetap berdoa untuk warga jemaat-Mu di GKJ WPM yang dalam kondisi sakit. Kami mengingat Ibu Rika Wijayanti. Kami berdoa untuk Ibu Sri Ambaretno. Kami memohon berkat-Mu untuk Ibu Dewi Novitasari. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu Ibu Wahyuni Budiastuti, juga untuk Ibu Rukayah Sarju. Kami berdoa untuk Ibu Tuti. Kami berdoa untuk Ibu Sabari. Kami berdoa untuk Ibu Reso dan yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan yang berkemurahan
atas kehidupan para orang tua kami ini. Para anak-anak-Mu yang di dalam kelemahan fisiknya, biarlah imannya tetap Kau kuatkan, pengharapannya tetap Kau tambahkan, sehingga di dalam sakit, di dalam kelemahannya, tetap berharap kepada Tuhan. Engkau Allah Sang Maha Tabib, Engkau yang berkenan melawat setiap anak-anak-Mu dalam sakitnya, dan Engkau berkenan menyembuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Segenap majelis kami menyerahkan, Tuhan terus tambahkan hikmat. Berikan waktu yang cukup dalam kesibukan kehidupan dan pekerjaannya. Tetap memiliki waktu dan komitmen untuk melayani Tuhan dalam kehidupan bergereja di GKJ WPM ini. Kami mengingat dalam doa kami untuk Bapak Pendeta Sri Handoyo berserta dengan keluarga. Tuhan juga peliharakan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Pendeta Teguh Prastio Adi dan keluarga dalam berkat dan perlindungan Tuhan, agar terus semangat dalam melayani Tuhan. Terus Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat-Mu. Kini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami di sekitar kami. Kami begitu banyak mendengar berita-berita yang memprihatinkan, baik terjadinya erupsi Gunung Merapi, ataupun bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini dalam duka, mereka yang kehilangan anggota keluarga ataupun tempat tinggalnya. Ya Allah, berkemurahanlah kepada mereka, hiburkanlah hatinya yang sedang berduka, dan Kau berkenan hadir, menolong, menopang, dan bahkan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk kehidupan bangsa negara kami hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Dan kami terus memohon kemurahan Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Kau tambahkan hikmat, Kau terus tolong mereka agar menjadikan diri mereka menjadi teladan dalam perbuatan baik, dalam memimpin negeri ini, sehingga dipulihkan perekonomian bangsa kami. Terus Tuhan tolong dalam menangani kasus COVID-19 ini. Pasien-pasien yang masih sakit Tuhan sembuhkan. Kegiatan vaksinasi dan pengadaan vaksin yang sudah dan sedang berlangsung saat ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati upaya-upaya ini, sehingga bangsa kami pun Kau sembuhkan, Kau pulihkan dari kondisi yang saat hari ini kami masih merasakan banyak keprihatinan. Kiranya Tuhan memberkati kota Semarang, tempat kami tinggal. Damai sejahtera-Mu Tuhan atas kota kami, atas pemimpin-pemimpin kami. Karena sejahtera kota ini, sejahtera pula kehidupan kami. Yalah, kami bersyukur untuk banyak pergumulan-pergumulan pribadi kami, namun yang kami tidak sendirian. Kami menyerahkan generasi muda-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk kehidupan mereka agar terus melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup mereka, baik dalam studi, dalam kerja, dalam pergumulan akan teman hidup. Tuhan yang terus mendampingi, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu dan hadir menolong mereka. Ya Allah, kepada-Mu lah kami berserah.
Ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan seluruh harapan kami. Kepadamu kami berdoa, dan lengkapkanlah setiap pergumulan kami yang belum kami panjatkan di hadapan-Mu. Terimalah syafaat kami, sambutlah ya Bapa, karena semuanya kami ikat di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada akhir acara kita di live streaming yang perdana di dalam kehidupan jemaat GKJ BPM. Kiranya semua yang menyaksikan berperan memberikan catatan positif untuk membangun pelayanan live streaming selanjutnya. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan pujian dalam bahasa Jawa, Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun kula pasrah. Demikian Bapak Ibu serangkaian acara persekutuan doa kita di hari Rabu 27 Januari 2021 telah usai. Tuhan memberkati.